D, Ibu. D. Ada yang punya pendapat lain? Ada yang punya pendapat lain? Sepakat semua D yang HDL Sama Bu, D. sama ya. Nah, berarti nanti kalau ada pertanyaan yang menanyakan kalau ini kan menanyakan peran dari HDL ya, maksudnya tugasnya HDL. Nanti kalau pertanyaannya menjelaskan tentang apa peran dari LDL atau VLDL, ya kalian harus tahu yang mana. Itu ya. Jadi contoh soal seperti ini tuh langsung dijabarkan. Kalau kilomikron itu yang kayak apa, kalau VLDL itu yang kayak apa, LDL yang kayak apa, gitu ya. Oke, sekarang masuk soal nomor 2. D yang tinggi, Bu. Tinggi. Misalnya kategori yang tinggi itu 160 sampai 189. Oke, berarti nanti kalau ditanya kalau borderline tinggi berapa, ya, berarti seperti ini kamu cari optimal tuh berapa kadarnya. Kalau hampir optimal borderline tinggi, kalau sangat tinggi itu berapa, ya, ya memang harus agak sedikit menghafal ya kalau seperti ini ya, ya. Oke, kemudian nanti juga bisa dari soal ini tuh dimodifikasi. Nah, dari ini gitu ya, nanti akan diberi juga biasanya soal itu kolesterolnya 248 dalam kurung itu nilai normalnya berapa? TG-nya 172 dalam kurung nilainya berapa? Artinya Dedek biar bisa menilai, oh kolesterolnya ini termasuk tinggi enggak? TG-nya tinggi enggak kalau dari nilai normal? LDL-nya tinggi enggak? Dan seterusnya. Nah, nanti ada pertanyaan, obat apakah yang sesuai untuk pasien tersebut? Kan kemarin saya sudah minta cari kan yang kayak golongan statin itu dia bisa menurunkan nilai profil lipid yang mana. Yang gemfibrozil itu bisa menurunkan yang mana dan seterusnya. Ya, nanti kalau ada pertanyaan seperti itu harus sudah bisa menjawab. Oke, dibuat rangkumannya sendiri. Oke, terakhir untuk topik asam basa. Nah, ini pasti kita akan bicara tentang regulasi pH, terutama ya gangguan asam basa itu ada yang mempengaruhi secara respiratorik atau di pernafasan, ada yang di ginjal. Tuh ya. Nah, sekarang yang sudah baca, apa sih bedanya kalau itu gangguan asam basanya di respiratorik sama di metabolik? Ada yang bisa menjelaskan? Izin menjawab Ibu. Ya, Jika gangguan
Di metabolik itu terjadi saat terlalu banyak zat asam yang dihasilkan di tubuh, sehingga ginjal tidak mampu mengeluarkan cukup asam dari tubuh. Sedangkan kalau respiratorik itu terjadi pada saat paru-paru tidak mampu mengeluarkan karbon dioksida yang dihasilkan tubuh. Berarti nanti berdasarkan hasil labnya akan berbeda nggak hasilnya? Menunjukkan bahwa, oh ini gangguan asam basanya di respiratorik, oh ini gangguannya di metabolik. Berbeda. Bedanya di mana, Dek? Kalau respiratorik ke perubahan PCO2-nya, kalau yang metabolik HCO3-nya itu. Ya, nanti kamu beri tanda ya, bedanya di mana. Karena nanti ada beberapa soal yang akan menanyakan kalau data labnya seperti ini, dia itu gangguan respiratorik atau metabolik, seperti itu. Ya, nanti dibaca. Oke, kita masuk langsung ke contoh soal yang pertama, silakan. Yuk, jawabannya apa, Dek? Yuk, yang mana? Ayo, jawabannya apa, Dek? Yang mana? Bingung? Atau coba sampaikan aja. Kalau menurut kalian yang mana jawabannya yang betul? Karena pasien DM atau diabetes itu juga bisa muncul yang namanya ketoasidosis, KAD, ketoasidosis antidiabetik, antidiabetik, ketoasidosis diabetik. Jadi dia itu nanti juga masalah pada asam basanya. Yang mana jawabannya? Bisa muncul asidosis metabolik memang. Makanya berarti harus tahu analisis gas darah itu yang muncul di situ tuh apa saja sih? Parameter yang muncul di analisis gas darah atau BGA, blood gas analysis, sama ya.
Apa saja? Kalau dari sini pilihannya mana yang menjadi jawaban yang benar? D, Bu. B? D. Yang do, Bu. D, Oh, Bu. delta. Ya. Yang jelas harus dilihat pertama itu, kalau gangguan asam basa, lihat dulu pH darahnya. PCO2, PO2 itu bisa berubah, bisa naik sedikit, bisa turun sedikit. Tapi kalau pH-nya masih di rentang normal, itu artinya tidak ada masalah yang signifikan. Jadi pH darah itu yang dilihat dulu pertama. Setelah lihat pH darah, baru dilihat PO2-nya berapa, PCO2-nya berapa, HCO3-nya berapa. Baru dari situ nanti bisa mengevaluasi, oh ini masalah gangguan asam basanya respiratorik atau metabolik. Gitu ya. Oke, soal yang kedua. Silahkan. Yang mana? Yang A, Bu. Ada jawaban yang lain selain A? Asidosis metabolik, Ibu, yang Oke. Lihat dulu pH-nya. Ya kan tadi saya bilang, lihat dulu nilai pH. Kalau turun artinya semakin asam. Kalau asam pasti diawali dengan asidosis. Kalau pH-nya naik, ya berarti menjadi basa. Pasti bahasanya akan alkalosis. Baru setelah itu identifikasi. Tadi makanya saya tanya, kalau respiratorik sama metabolik bedanya data labnya di mana? Nah, yang diperhatikan beda, ya kan? Sehingga dari situ kamu tentukan ini asidosis, misalnya asidosis, misalnya alkalosis. Alkalosisnya metabolik atau respiratorik. Gitu caranya ya. Jadi kalau dapat kasus kayak gini nggak perlu bingung. Dilihat dulu, dibaca dulu pelan-pelan ceritanya pasiennya kenapa, data labnya apa. Seperti itu. Oke? Oke. Sudah selesai. Pas ya, jam 11.30 kita selesai. Baik, adik-adik, mungkin itu yang bisa saya berikan di sini ya, maksudnya di pertemuan ini. Jadi tujuannya tadi review, karena memang materinya itu banyak, tapi adik-adik tetap harus tahu highlight-nya itu di mana. Kalau itu sama, kalau itu mirip, pasti ada bedanya. Bedanya di mana? Ya, jadi mau tidak mau beberapa itu memang harus ada yang dihafal. Untuk ujian UAS-nya nanti 50 soal, sama seperti kemarin 50 soal, waktunya 60 menit, pilihan ganda. Soalnya modelnya ya kayak tadi, kayak UTS ya kayak tadi yang saya contohkan. Jadi nggak perlu panik dulu, tapi dibaca pelan-pelan dulu soalnya. Ya, gitu ya. Oke, mungkin cukup sampai di sini. Tolong dipersiapkan dengan baik UAS-nya ya. Mekanismenya kurang lebih sama kayak UTS, pakai hard ya, saya nggak pakai link, tapi pakai hard. Nanti disiapkan LJU, silakan dijawab di lembar jawaban ujian yang sudah disediakan. Itu ya, soalnya 50, waktunya 60 menit. Oke. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Nanti PPT-nya saya share.